Hai, gimana harinya hari ini? Apa aja yang udah kamu lakuin untuk hidup kamu? Gimana pekerjaan kamu? Semuanya lancar kan? Kalau ada sedikit-sedikit kendala, ya udah. Emang hidup kan gak selamanya akan mulus. Hari-hari itu perlu ada kerikil biar jalannya lebih sempurna. Iya gak? Kalau kamu punya impian yang besar, kamu punya impian dan tujuan yang jelas yang ingin kamu capai, kamu harus banget untuk kerja lebih cerdas dan lebih keras lagi. Kenapa? Karena impian itu ada di tangan kamu dan kamu sendiri yang harus bertanggung jawab atas impian tersebut. Saat kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, semua yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita sendiri, maka mau gak mau kita akan berusaha untuk menjadi seseorang yang mandiri. Cobalah belajar untuk bangun sendiri, berdiri dengan kaki sendiri, dan memiliki prinsip sendiri. Nggak ada yang perlu disesali untuk masa lalu yang udah terjadi. Nggak ada yang perlu untuk diratapi. Maafkan apa yang udah terjadi di masa lalu dan bersiaplah untuk menjadi manusia baru yang lebih baik lagi tentunya. Semua ini tuh belum berakhir. Tujuan kamu adalah garis finishnya. Tidak peduli bagaimana kamu memulai dan melaluinya. Semuanya itu gak apa-apa banget jika awalnya kamu perlu luka. Jika awalnya kamu harus terseret-seret. Jika awalnya kamu kayak pengen tumbang. Seperti itu. Rasa sakit, dikecewakan yang berulang kali, dibuat kayak hampir gila karena kegagalan, dibuat putus asa oleh fakta, itu hal wajar untuk mencapai suatu hal yang besar. Kamu pernah gak sih mendengar suatu kata seperti ini? Lebih baik kita itu gagal tapi pernah mencoba, daripada kita tuh gak pernah ngapa-ngapain. Setidaknya saat kita itu gagal dalam mencoba, kita itu bisa tahu, oh mungkin bukan seperti ini strateginya. Mungkin kamu perlu strategi yang lain. Atau ternyata bukan ini passion kamu. Kamu jadi tahu saat kamu berani mencoba. Tapi saat kamu hanya memiliki angan-angan aja, tanpa adanya action, itu sama aja kamu tuh kayak pecundang. Kenapa? Kamu hanya punya impian, tapi kamu gak berani untuk mencobanya. Sebentar, kamu gak berani mencoba, atau sebenarnya kamu gak mau untuk mencoba? Karena kamu takut keluar dari zona nyaman. Kalau kamu tuh takut untuk keluar dari zona nyaman, lalu bagaimana dengan impian besar yang sedang kamu impikan? Proses untuk menjadi besar itu bukan proses yang mudah. Bukan hanya 1 atau 2 hari. Saat kamu punya impian yang besar, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus mulai untuk banyak belajar, banyak berlatih, menerima keadaan, terus menganggap bahwa kegagalan itu bukan suatu hal yang perlu untuk terus diratapi. Tapi suatu kegagalan itu adalah teman untuk kita menjadi lebih besar lagi. Dari kegagalan itu kita akan punya pembelajaran nih. Jadi saat kita gagal, ya udah. Memang saatnya mungkin ini gagal. Tapi bukan berarti kemudian kamu diam, terus meratapi semuanya, kemudian takut untuk memulai lagi. Jangan ya, saat kamu mulai takut,
Untuk gagal, ingat-ingat lagi apa tujuan kamu. Terus mulai lagi untuk ingat bahwa tanggung jawab kamu itu adalah diri kamu sendiri. Kamu bertanggung jawab penuh atas diri kamu sendiri. Kamu tuh bertanggung jawab penuh atas impian kamu. Dan kamu tuh memiliki tanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi, gimana? Menurut kamu, ada yang perlu ditambahkan gak? Yang udah aku sampaikan. Kalau kita itu gak perlu takut untuk gagal. Kalau kita itu harus berani untuk bangun dan berdiri di atas kaki sendiri. Bener gak? Kalau aku bilang saat kita berproses itu isinya bukan hanya bahagia, tapi banyak lukanya yang harus kita sembuhkan sendiri. Aku juga pernah gagal berkali-kali, tapi aku bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan diri aku sendiri, dimana saat aku gagal itu aku tiba-tiba menemukan sebuah kata kayak tulisan gitu di media sosial yang mengatakan bahwa gagal itu bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Jadi nggak perlu terlalu diratapi, hanya perlu untuk dicari hikmahnya agar kita itu nggak jatuh di lubang yang sama. Dan di tulisan itu juga bilang kita boleh untuk sedih, tapi setelah itu kita harus bangkit kembali. Jangan berlama-lama membuat diri ini merasa sedih, karena ada banyak hal yang harus segera kita perbaiki. Setelah aku baca hal kayak gitu emang, oh ya, oke, emang gagal kali ini tuh hanya bagian dari perjalanan sukses aku. Soalnya kalau aku menyerah, aku gak akan bisa ada di titik ini. Saat kita menjalani proses itu, waktu itu kerasa berat banget. Ya kerasa kayak, berat banget ya kayaknya. Mikirnya cuman udahan aja. Tapi dengan pertolongan dari Tuhan, terus ingat Tuhan, ya Tuhan bantu aku ya. Ya Tuhan bantu aku ya gitu. Ternyata semuanya bisa terlewati hingga akhirnya aku berada di titik ini yang sebenarnya juga belum sempurna, tapi udah kerasa bahwa aku udah di titik ini tuh udah bersyukur banget karena sebagian besar yang aku inginkan, sebagian besar yang aku impikan tuh udah mulai terwujud satu persatu. Nah, kemudian bersyukur banyak-banyak. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup, entah itu kebahagiaan ataupun kesedihan, tetap harus disyukuri. Karena bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu sedang dalam keadaan bahagia, kalau kita sendiri tuh gak pernah ngerasa yang namanya sedih. Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu sedang berada di emosi sedih, dalam keadaan yang sedang sedih, kalau kita tuh gak pernah ngerasain senang. Kayak kamu akan tahu perbedaan kamu sedang kenyang atau sedang lapar. Kalau kamu gak pernah ngerasa lapar, bagaimana kamu bisa tahu bahwa kamu sedang kenyang banget nih? Tapi saat ketika kamu dalam perjalanan atau sedang sibuk banget hingga lupa makan, belum makan, kemudian kamu ngerasa lapar, kemudian kamu makan, pasti enak banget kan rasanya, terus kayak lega banget. Ataupun kamu sedang haus, dalam perjalanan haus gak ada minum, kemudian dapat minum, pasti kamu bisa ngerasain dimana yang sebelumnya tuh haus banget, kemudian dapat minum, kemudian kamu happy, ya kan? Karena adanya rasa haus sebelumnya ini, kemudian kamu bisa happy karena itu tadi. Jadi
Sebenarnya itu menurut aku ya saling berhubungan. Jadi kalau kita itu gak pernah ngerasain sedih, bagaimana kita tahu bahwa kita dalam keadaan yang senang. Dan kita bisa tahu apa aja hal yang membuat kita itu ternyata bahagia. Belajar berdiri di atas kaki sendiri itu penting, bukan hanya buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Bukan untuk mengungguli yang lainnya, tapi untuk diri sendiri. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, dimana manusia itu kan nggak bisa ya kita suruh untuk selalu stay di samping kita, tapi dia bisa aja pergi kapan aja. Jadi kalau kita tuh menggantungkan diri kita kepada manusia lain, entah teman atau pasangan, kita nggak bisa tuh untuk minta dia akan selalu ada buat kita. Makanya perlu banget kita tuh belajar untuk bisa menjadi seseorang yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Kamu pernah gak kayak udah membantungkan hidup kamu kepada seseorang yang kamu rasa dia tuh gak akan pernah pergi dari hidup kamu? Dia tuh akan stay di hidup kamu. Ternyata dia pergi tanpa pamit pula, tanpa aba-aba pula. Ya sebenarnya mungkin ada aba-aba yang kita itu gak peka akan itu. Rasanya tiba-tiba pergi, jadi kita langsung oleng nih. Karena kita gak tahu kita harus bersandar kemana lagi. Kita terlalu mempercayakan semuanya kepada orang tersebut. Kita terlalu menggantungkan hidup kita terhadap orang tersebut. Di saat dia tiba-tiba gak ada, kita langsung oleng nih. Tapi kalau kamu bisa menjadi seseorang yang mandiri, kamu sudah berpikiran dewasa, aku rasa hal-hal kayak gitu gak akan terjadi. Kalau tiba-tiba dia pergi, sedih itu pasti. Karena ya orang kalau tiba-tiba ditinggalin pasti akan sedih ya kan. Kalau kita tuh suka sama orang tersebut. Kecuali kamu gak suka sama orangnya, jadi kalau dia pergi kamu akan fine-fine aja. Tapi kalau kita suka sama orangnya, tiba-tiba ditinggal pergi, kalau kamu menjadi seseorang yang mandiri, sedih pasti itu ada, tapi itu gak akan berlarut-larut dan itu tidak akan menggoyangkan kemandirian kamu. Kamu akan tetap menjadi seseorang yang mandiri yang akan tetap bisa mengurus hidup kamu sendiri. Seperti itu. Hanya karena kamu takut gagal, tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, karena impian kita itu tanggung jawab diri kita sendiri, kebahagiaan kita itu tanggung jawab diri kita sendiri. Setiap hal itu pokoknya kita bertanggung jawab atas apa yang udah terjadi dalam hidup kita. Perbanyak bersyukur, jangan takut mencoba, karena ketakutan akan kegagalan itu hanya bayang-bayang. Kamu perlu untuk melakukannya secara aksi nyata agar kamu tahu kamu tuh bisa berhasil atau enggak di hal tersebut. Kalau kamu aja udah takut gagal, lalu gimana kelanjutannya? Terkadang tuh kita takut gagal, tapi setelah kita coba ternyata kita tuh berhasil. Banyak juga kan kisah yang kayak gitu yang mulanya atau mungkin yang awalnya hanya iseng-iseng aja, ternyata malah berhasil. Jadi intinya ya jangan takut aja. Selama itu hal baik perjuangkan. Selama itu hal baik lanjutkan. Dan perlu kamu menjadi seseorang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Jadi semangat, jangan putus asa. Kita juga sedang berproses. Aku juga sedang berproses menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan kesuksesan yang aku impikan.